jumpa lagi di channel YouTube Terapi Anak Kanilo. Hari ini bersama saya Ibu Odilia selaku okupasi terapi yang menangani sensor integrasi di terapi anak Kanilo. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai sensory play yang bisa dilakukan di rumah dan di sekitar untuk mama dan papa dan juga buah hatinya. Jadi pembahasan kita kali ini adalah kenapa sih sensory play itu perlu dilakukan untuk anak-anak, kemudian dari usia berapa kira-kira sensory play bisa diterapkan untuk anak-anak, kemudian apa dampaknya dan juga apa manfaatnya. Mari sama-sama kita simak ya. Oke, yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu sensory play itu apa sih. Jadi sensory play itu adalah pemberian stimulus kepada anak yang bertujuan agar anak mampu memahami rangsangan yang diberikan oleh kita, kemudian nanti anak-anak akan bisa merespon dengan tepat dan tidak berlebihan ketika anak menjumpai kondisi yang sama pada saat kita berikan stimulus. Kemudian dari usia berapa kira-kira sensory play bisa diberikan? Sebenarnya sensory play itu bisa diberikan mulai dari usia 6 bulan sampai 3 tahun ataupun lebih. Kenapa dari usia 6 tahun bisa diberikan? Karena pada perkembangan anak usia 6 bulan itu, anak sudah mulai bisa duduk tenang dengan mandiri, kemudian sudah bisa merangkak, kemudian waktu mengeksplor lingkungan sekitar juga sudah diperbolehkan. Jadi yang berikutnya apa sih sebenarnya manfaat sensory play? Yang pertama adalah untuk melatih perkembangan otak. Jadi semakin banyak informasi atau pengalaman yang diberikan, maka semakin lengkap dan banyak juga data yang tersimpan di otak anak. Kemudian untuk membangun bonding itu adalah rasa kepercayaan terhadap orang lain. Jadi ketika kita berikan sensory play di rumah, maka bonding antara orang tua dan anak nanti akan semakin terbentuk, kemudian anak juga akan merasa lebih nyaman terhadap orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah membantu perkembangan bahasa, motorik kasar, kognitif, sosial, dan kreativitas. Dampak negatif apabila sensory play tidak diberikan dari usia dini, yang pertama itu anak merasa jadi tidak punya keinginan untuk mengetahui hal di luar yang dia lihat. Kemudian tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan kemampuan bahasa juga semakin sedikit. Kemudian nantinya akan ada keterlambatan lainnya di aspek yang lain seperti problem solving berkurang, kemudian interaksi dengan temannya juga kurang, fokus dan konsentrasi tidak begitu bagus, koordinasi motorik, pemahaman dan penalaran kognitif. Kemudian di mana sih sensory play bisa dilakukan? Sebenarnya sangat mudah untuk memberikan sensory play kepada anak, bisa dilakukan di rumah maupun di lingkungan sekitar, kemudian di taman, di pantai. Ya, demikian pengetahuan yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu untuk mama dan papa di rumah. Sampai jumpa lagi. Audio Jungle.